kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjadi pemandu acara pada kuliah umum chapter 1, Cluster Wild Carnivore Himpro Satwa Liar, dengan judul The Life of Wild Carnivore, Conservation Medicine of Sunbear. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Hewan Galik Cahyadi Setiawan sebagai pembicara kita pada siang hari ini. Halo dokter, bagaimana kabarnya dok? Halo, kabar baik. Selamat datang kepada Saudari Jasmine Elektra Alicia Wahono selaku Ketua Himpunan Profesi Satwa Liar FKH IPB University. Halo Kak Enji, bagaimana kabarnya Kak? Oke, semoga Kak Enji baik-baik saja ya. Iya, baik. Ya, selamat datang juga kepada kakak-kakak alumni serta kepada seluruh peserta kuliah umum pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya nih kakak-kakak dan teman-teman? Boleh dijawab di kolom chat ya. Semoga semua dalam keadaan sehat sentosa dan berbahagia. Sebelum memulai acara, marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara kita siang hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Semoga doa yang kita panjatkan dapat memberi keberkahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Saudari Roro Iyaka selaku Alfa Wild Carnivore Himpro Satwa Liar. Kepada Kak Roro, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat berkumpul ya dan menambah ilmu pada kegiatan kuliah umum The Life of Wild Carnivore Chapter 1 ini. Nah, saya selaku Ketua Cluster Wild Carnivore dari Himpro Satwa Liar FKH IPB mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Hewan Galik Cahyadi Setiawan yang telah bersedia untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya di hari Sabtu ini ya untuk hadir dan memperkaya ilmu sebagai bentuk cinta kita kepada terhadap satwa liar. Nah, tak lupa juga saya apresiasi kepada panitia yang telah bekerja keras sehingga kuliah umum ini dapat kita selenggarakan. Harapannya dengan ada kuliah umum ini dapat menjadi wadah bagi kita untuk memperkaya ilmu sehingga kita dapat bersama-sama meningkatkan konservasi dari beruang madu yang juga satu-satunya beruang yang kita dapat temui ini di Indonesia. Baik kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Roro atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Saudari Jasmine Elektra Alicia Wahono selaku Ketua Himpunan Profesi Satwa Liar FKH IPB University. Kepada Saudari Jasmine Elektra, saya persilahkan. Baik, terima kasih MC. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat siang semuanya dan selamat siang Dr. Gali. Puji syukur saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di sini tanpa kurang suatu apapun. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak Dr. Gali atas kesediaannya untuk menjadi pemateri dan untuk memberikan materi kepada kita semua pada kesempatan kali ini. Juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah bersedia untuk mengikuti kegiatan kali ini. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dan saya berdoa semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai ke penghujung acara nantinya. Nah, semoga acara ini dapat membuat kita lebih memahami mengenai media konservasi dari beruang madu. Mungkin sekian sambutan dari saya agar lebih cepat untuk masuk ke materi. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Inji atas sambutannya. Baik, di sini izinkan saya membacakan aturan yang perlu diterapkan oleh seluruh peserta kuliah umum pada siang hari ini. Ketika
mengikuti rangkaian acara, peserta diharapkan yang pertama, menghidupkan kamera dan memakai virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Yang kedua, mematikan mikrofon selama kuliah umum berlangsung, kecuali dipersilahkan oleh MC atau moderator. Yang ketiga, mengubah tampilan nama menjadi asal instansi _ nama. Yang keempat, mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir dengan tertib. Yang kelima, bertanya dengan mengetik nama _ pertanyaan di kolom komentar atau bertanya langsung dengan raise hand terlebih dahulu, kemudian menghidupkan mikrofon setelah dipersilahkan oleh moderator pada sesi diskusi. Baik, sebelum memasuki acara inti kuliah umum, izinkan saya membacakan CV pembicara kita pada siang hari ini. Dr. Gali Cahyadi Setiawan menempuh pendidikan sarjana kedokteran hewan di UGM pada tahun 2011 sampai 2015, lalu melanjutkan program profesi dokter hewan di UGM pada tahun 2015 sampai 2016. Pencapaian karir dari Dr. Hewan Gali diantaranya menjadi volunteer koordinator di kegiatan Wildlife Rescue Center Yogyakarta pada tahun 2016 sampai 2017, lalu menjadi dokter hewan praktisi hewan kecil dan satwa eksotik di klinik hewan CurePet Tangerang Selatan pada tahun 2017 hingga 2019. Dan dari 2019 hingga saat ini, Dr. Gali menjadi dokter hewan di Gembira Lokazu, Yogyakarta. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan dan simak penyampaian materi oleh Dr. Gali Cahyadi Setiawan. Apakah sudah siap, Dok? Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Dokter. Saya coba share screen ya. Apa sudah kelihatan PPT-nya? Ya, sudah terlihat, Dokter. Oke, sepertinya sudah siap ya. Kepada Dr. Gali Cahyadi Setiawan, saya persilakan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pertama, terima kasih untuk Himpro Satwa Liar FKH IPB karena sudah memberi saya kesempatan untuk menjadi pembicara di seminar The Life of Wild Carnivore, Conservation Medicine of Sun Bear. Di sini kita bertujuan untuk sharing, tidak untuk menggurui atau apa. Nanti jika ada pertanyaan, boleh langsung di komen, di chat, atau nanti seumpama pertanyaannya baru teringat setelah acara selesai, bisa kontak saya melalui email ataupun WhatsApp. Mungkin untuk perkenalan dulu, saya Gali Cahyadi Setiawan. Tadi CV-nya sudah dijelaskan oleh MC. Di Gembira Lokazu, saya mulai bekerja di sini sejak 2019. Pertama, awalnya saya bekerja di zona reptil dan amfibi, kemudian pada pertengahan 2019 atau 2020, saya agak lupa, itu saya ditambah dengan zona scratch zone atau zona cakar. Di zona cakar tersebut, kita mengampu beberapa satwa karnivor, khususnya mamalia, yaitu ada harimau, sekarang yang terbaru ada singa, tentunya ada beruang, kucing-kucing seperti kucing hutan, kucing fishing cat, kemudian ada macan tutul, macan dahan, ada juga yang paling kecil itu linsang atau otter. Mungkin itu cukup perkenalan dari saya. Mungkin kita mulai ya dari
presentasi hari ini. Yang pertama yaitu adalah pengenalan beruang madu. Beruang madu atau yang biasa kita sebut sun bear atau honey bear. Kenapa kok disebutkan sebagai honey bear? Karena memang di alam mereka sering mencari madu dan larva serangga atau larva dari lebah untuk dimakan. Sun bear kenapa disebut sebagai sun bear? Karena suatu bentuk di dada mereka atau di chest patch-nya, jadi ada di dada mereka ada suatu bentukan seperti huruf U, itu beberapa orang melihat itu karena warnanya sangat kontras dengan warna rambut yang hitam, jadi mereka sebut sebagai sun bear. Nama ilmiahnya yaitu Helarctos malayanus, merupakan anggota terkecil dari keluarga Ursidae atau beruang-beruangan. Beruang madu dapat ditemukan di hutan Asia Tenggara, Asia Tengah, mulai dari India sampai ke Indonesia dan Malaysia. Untuk statusnya IUCN Red List termasuk vulnerable. Kemudian kita lanjut. Untuk karakteristik dan anatomi dari beruang madu, ini kita bisa lihat di gambar sebelah kiri atas. Masing-masing individu memiliki corak chest mark atau chest patch yang berbeda-beda. Jadi ini menjadi salah satu cara identifikasi individu-individu beruang madu. Seumpama untuk di zoo atau di rescue center ada beberapa beruang madu, kita bisa mengidentifikasinya dengan perbedaan bentuk dari chest mark. Jadi ada beberapa bentuk yang berbeda. Atau bisa juga kita menggunakan yang lebih modern, yaitu dengan menggunakan microchipping. Beruang madu merupakan jenis beruang terkecil dan memiliki sifat paling arboreal di antara beruang lain. Jadi memang dari tubuhnya yang sangat kecil dibandingkan panda masih lebih kecil beruang madu, kemudian dia juga punya sifat yang lebih arboreal karena memang makanannya kebanyakan dia bisa ditemukan di atas pohon. Beruang madu memiliki lidah yang sangat panjang, ini untuk anatominya ya, sekitar 20-25 cm, digunakan untuk mengambil serangga dari sarangnya, bisa larva rayap atau larva lebah. Beruang madu memiliki cakar depan yang tajam dan kuat, melengkung, digunakan untuk menggali tanah atau memecah kayu untuk mencari makanan tersebut. Untuk anatomi secara skeletal, anatomi beruang madu secara umum masih mirip dengan ordo karnivora lain. Untuk panjang dapat mencapai 1 sampai 1,2 meter dan berat badan mencapai 27 sampai 65. Kalau biasanya kita timbang di beruang-beruang yang ada di sini untuk ukuran dewasa antara 45 sampai 65. Kemudian untuk yang selanjutnya untuk diet, beruang madu merupakan satwa omnivora, jadi memang pemakan daging juga buah-buahan. Di alam liar mereka dapat memakan serangga seperti larva semut, larva lebah, larva kumbang, rayap, dan lain-lain. Kemudian beruang madu juga bisa makan madu tentunya, telur itu termasuk dengan telur burung atau telur reptil yang ada di pohon. Kemudian biji-bijian dan beberapa jenis buah-buahan. Buah-buahan yang ditemukan di alam, kebanyakan yang ditemukan oleh beruang madu, di feses beruang madu itu adalah sisa dari buah ficus atau tin. Beruang madu sering mencari ke nokturnal ya. Beruang madu di alam dapat beralih dari pemakan serangga menjadi pemakan buah. Jadi ketika musim buah datang, mereka bisa beralih. Karena kita tahu di Indonesia ada 2 musim, yaitu kemarau dan penghujan, kemudian ada
kalau di alam liar atau di hutan, buah tidak selalu tumbuh sepanjang tahun. Jadi beruang madu beralih makanannya dari memakan serangga kemudian ke buah ketika jumlah buah yang ada di hutan itu lebih banyak. Kemudian untuk diet atau pemberian pakan di lembaga konservasi mengacu pada makanan alami yang ada di alam dengan beberapa modifikasi. Seperti contohnya, ketika kita sulit untuk mendapatkan larva lebah atau mungkin larva rayap atau rayap, kita bisa menggunakan sumber lain yang hampir sama, mirip, bisa menggunakan kroto, atau bisa menggunakan jangkrik, menggunakan ulat Hongkong, yang intinya kita substitusi tapi tanpa merubah terlalu banyak makanan alaminya. Kemudian untuk buah-buahan, karena buah ficus atau buah tin itu agak sulit ditemukan di pasaran, kita bisa menggantinya dengan beberapa buah seperti pepaya, kemudian ada pisang, tentunya dengan pengaturan yang baik sehingga hewannya tidak mengalami obesitas. Karena buah hutan gulanya sangat sedikit, tidak sama dengan buah yang kita temukan di pasaran. Gitu. Kemudian kita beralih ke status konservasi beruang madu menurut IUCN atau International Union for Conservation of Nature, termasuk vulnerable atau rentan. Yang dimaksud dengan rentan atau vulnerable adalah spesies yang telah dikategorikan oleh IUCN sebagai spesies yang mungkin terancam punah kecuali keadaan yang mengancam kelangsungan hidup dan reproduksinya membaik. Jadi bisa naik lagi seumpama mengancam keadaan yang mengancam kelangsungan hidupnya membaik. Kemudian menurut CITES atau Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, termasuk Appendix 1. Yang disebut Appendix 1 adalah spesies yang terancam punah, perdagangan komersial spesimen yang ditangkap dari alam liar dari spesies ini adalah ilegal. Jadi hanya diizinkan dalam keadaan perizinan khusus. Hewan hasil penangkaran dari spesies ini yang Appendix 1 dianggap sebagai spesimen Appendix 2. Kemudian untuk peraturan di Indonesia sendiri ada Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P106, termasuk satwa yang dilindungi. Kemudian apa saja sih ancaman terhadap beruang madu yang ada di alam, yang mengancam populasinya, menurunkan populasinya? Tentunya yang paling besar adalah kehilangan habitat, karena beberapa sebab seperti pembalakan hutan, kebakaran hutan, alih fungsi lahan dari hutan primer menjadi hutan produksi, dan lain-lain. Perburuan juga termasuk seperti dijadikan untuk peliharaan, perburuan anggota tubuh untuk diambil kulit, empedu, tulang, dan cakar. Untuk empedu beberapa di Indonesia jarang ya, tapi beberapa dokumenter di luar negeri itu menggunakan empedu beruang sebagai pengobatan katanya. Kemudian juga konflik dengan manusia, biasanya karena alih fungsi lahan menjadi perkebunan atau hutan produksi, sehingga beruang madu habitatnya lebih dekat dengan manusia, akhirnya lebih sering bertemu manusia dan bisa terjadi konflik. Kemudian lanjut ke peran beruang madu di alam. Jadi satwa ini atau spesies ini memiliki peran yang sangat penting, berhubungan erat dengan kebiasaan dan dietnya. Jadi untuk dietnya, karena beruang madu merupakan satwa omnivora, sehingga memiliki peran sebagai penyeimbang rantai makanan dengan memakan telur burung dan reptil, dan juga mamalia kecil. Jadi sebagai penyeimbang rantai makanan. Yang kedua, di sisi lain, beruang madu juga memiliki peran sebagai penebar benih, jadi seed dispersal, karena buah yang dimakan beruang terkadang masih terdapat biji yang nantinya akan diekskresikan melalui feses dan tersebar di hutan. Jadi membantu untuk penyebaran benih-benih buah-buahan di hutan.
Sedangkan manajemen pemeliharaan beruang madu di ex-situ atau di sini, saya berikan contoh yang di sini, yaitu untuk pagi hari, kiper atau perawat satwa melakukan pembersihan kandang tidur atau den, dilakukan pagi hari dengan memindah satwa ke kandang umbaran atau kandang peraga atau kandang umbaran. Jadi di tempat kita ada kandang umbaran dalam, ada kandang peraga. Umbaran dalam itu kandang semi outdoor, kemudian kandang peraga yang full outdoor. Pembersihan dilakukan dengan menyikat lantai, aksesoris kandang, serta desinfeksi secara berkala. Kemudian pembersihan kandang peraga dilakukan sebelum membersihkan kandang tidur. Jadi dicek aksesoris kandangnya, kemudian ada electric wire-nya juga. Kita menggunakan electric wire untuk mencegah satwa keluar dari kandang peraga. Tapi electric wire ini cuma digunakan beberapa kali karena satwa setelah tahu kalau itu electric wire, biasanya dengan menyentuhnya atau dengan hidungnya, itu mereka kaget, akhirnya mereka tidak mau mendekati situ lagi. Jadi seperti ada rasa takut terhadap electric wire tersebut. Tapi tidak masalah karena electric wire ini menggunakan voltase yang rendah, jadi hanya mengagetkan saja, tidak sampai membuat luka atau sakit. Kemudian pemberian pakan dilakukan sore hari karena memang beruang madu kebanyakan aktif pada malam hari, dilakukan sore hari dengan penimbangan jumlah pakan sesuai dengan menu yang sudah diberikan. Jadi untuk di Gembira Loka Zoo masih belum ada nutrisionis atau orang yang khusus untuk menghitung nutrisi beruang madu. Jadi dokter hewan berperan sebagai advisor terhadap menu pakan yang diberikan kepada satwa, nanti di-advise ke kepala unit nutrisi. Jadi ada unit yang mengurusi pakan-pakan satwa. Kemudian perubahan diet dilakukan dengan mempertimbangkan BCS atau Body Condition Score dan berat badan. Pelaporan abnormalitas dan pencatatan seperti apakah satwanya sisa makanannya, kemudian tekstur feses, kita jadi ada scoring feses dari 1 sampai 7, hampir sama seperti scoring feses yang ada di satwa-satwa domestik seperti kucing dan anjing. Itu biasanya dilakukan oleh perawat satwa atau kiper. Jadi pelaporan pada tim medis apabila adanya abnormalitas satwa seperti luka, kepincangan, kurang nafsu makan, feses mungkin abnormal seperti warna, tekstur, kemudian bau agak aneh, biasanya langsung dikabarkan melalui WhatsApp atau telepon, kemudian dicatat di daily log. Mereka jadi punya catatan harian, yang nanti catatan hariannya akan dirangkum dan diberi tanggapan. Enrichment dilakukan sesuai jadwal yang diberikan. Enrichment dapat berupa makanan, visual, penciuman, fisik, dan lain-lain. Untuk makanan, enrichment bisa dirubah, makanannya mungkin jadwalnya dirubah, atau ada pemberian makanan yang belum pernah mereka makan, seperti dog food, kadang-kadang kita berikan dog food, mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali, kemudian ada sayur-sayuran itu setiap hari, mungkin bisa dirotasi, diberi banyak sayur, buahnya dikurangi, dan lain-lain. Visual termasuk dengan dipertemukan dengan beruang lain bisa, atau mungkin menggunakan mainan seperti yang berwarna-warni seperti bola, seperti kayu-kayu yang berwarna. Kemudian penciuman kita bisa lakukan dengan banyak cara, seperti ada satu metode yaitu kita menyemprotkan seperti essence makanan, jadi ada bau-bau makanan seperti vanila, seperti coklat, mocha, dan lain-lain, disemprotkan ke gundukan rumput dan daun agar mereka mencari sumber bau tersebut.
Kemudian fisik, seperti kita rubah aksesorisnya, kita rubah tata letak dari benda-benda yang ada di kandang peraga atau di kandang tidurnya. Jadi mereka mendapatkan stimulasi, otaknya terstimulasi untuk eksplor. Kemudian penimbangan berat badan dan general check up kita lakukan berkala. Biasanya sih kita lakukan untuk general check up, kita lakukan kurang lebih 1 tahun sekali. Untuk penimbangan biasanya kita awali dengan BCS dulu, kita lakukan scoring BCS, kemudian apabila masih kurang bagus, kita lanjut ke penimbangan. Jadi untuk persiapan makanan, dari unit nutrisi biasanya sudah diberikan semacam box ya, box khusus masing-masing beruang. Jadi ada namanya Potter, Dewi, Puna, Jerry, dan lain-lain. Nanti oleh kiper akan dicatat beratnya berapa, kemudian nanti kalau ada sisa juga dicatat lagi. Kemudian seumpama banyak sisanya atau selalu habis, itu kiper akan laporan kepada medis atau tim nutrisi sehingga bisa dievaluasi. Untuk yang foto yang kanan itu adalah catatan atau contoh menu pakan yang diberikan. Beberapa menu sekarang sudah berubah, dan kita sering melakukan perubahan makanan seiring dengan perubahan hewannya atau ada perubahan dari stok makanan yang kita punya. Ini untuk meja raciknya, ada timbangan, wastafel, kemudian yang merah di samping ini adalah untuk pengaturan electric wire. Jadi electric wire itu jangan disangka listriknya akan terus nyala, tidak, karena kalau sering akan terus nyala nanti akan menyakiti seperti orang kalau kesetrum. Electric wire itu setiap beberapa detik, jadi tek 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 nyala, on off on off on off. Jadi sekali kena satwa biasanya kaget, mundur, tidak sampai kesetrum. Gitu. Kandang umbaran dalam ini semi outdoor, jadi ada tanahnya, kemudian di atapnya ini tidak menggunakan full atap, jadi ada sinar matahari bisa masuk. Biasanya satwa dipindah ke sini jika kandang tidurnya atau den akan dilakukan pembersihan. Kandang tidur atau den seperti ini kurang lebih 3x3x3, jadi cukup tinggi juga. Dan di sini ada pintu lorong, jadi semua den memiliki akses lorong yang nanti bisa bermuara ke umbaran dalam atau ke kandang display atau kandang peraga. Kemudian ini ada tempat tidurnya, kadang ada yang mau tidur di sini, kadang ada yang tidur di bawah. Kemudian foto kanan, ini sistem pemberian air minum, jadi ada keran untuk mengisi air, kemudian ada keran untuk membuang air. Jadi ketika airnya kotor, mungkin beberapa beruang suka buang kotoran di dalam air. Jadi ketika sudah dibersihkan pagi, kemudian kita isi, ternyata di beruangnya buang kotoran di situ, kita buang saja. Kalau bisa sih kita bersihkan, tapi kalau tidak memungkinkan karena mungkin harus dibawa keluar lagi beruangnya, kita buang aja airnya, kita isi lagi. Atau ada beberapa sifat beruang yang cukup unik, yaitu mereka suka mandi sebenarnya. Jadi kadang air minumnya ini dibuang-buang, buang ke luar atau dijadikan sebagai air mandi. Nanti ketika airnya sudah kosong kita isi. Jadi tidak perlu mengisi dari dalam, jadi cukup dari luar dinyalakan aja. Lanjut ke kandang peraga atau display.
atau exhibit. Ini kandangnya sekitarnya ada semacam parit, mungkin kurang lebih kedalaman antara 4 sampai 5 meter. Kemudian yang di sisi kiri ini ada tebing artifisial. Di balik tebing ini adalah lorong yang saya sebutkan tadi. Jadi setiap beruang bisa keluar melalui lorong tersebut untuk ke kandang peraga atau exhibit. Di kandang exhibit ada beberapa aksesoris kandang seperti teduhan yang berbentuk goa, kemudian ada kolam, ada beberapa kayu yang bisa dipanjat, kemudian ada hammock juga. Pencatatan. Jadi pencatatan setiap hari dilakukan oleh kiper atau perawat satwa. Jadi ada laporan harian atau biasa kita sebut daily log. Di sana ada seperti yang saya sebutkan tadi, apakah ada abnormalitas, apakah hari ini ada masalah terhadap beruang tersebut. Itu semua tercatat di daily log. Dan tidak usah menunggu untuk direview. Jadi daily log hanya untuk mencatat, sedangkan untuk laporan biasanya langsung dilaporkan ke tim medis atau dokter hewan. Kemudian nanti seminggu sekali diringkas daily log-nya. Jadi nanti seminggu sekali ini ada ringkasan daily log di foto sebelah kanan. Di tanggal ini contohnya 8 sampai 14 Juni. Jadi ada ringkasan daily log, apa saja yang sudah dilakukan seminggu ini, kemudian ada komen dari follow up dari tim medis ataupun follow up dari manajer. Sehingga nanti semuanya bisa tercatat dan diketahui oleh manajemen. Manajemen kesehatan ini yang penting untuk para dokter hewan dan mungkin teman-teman yang calon dokter hewan. Kita cek feses 3 bulan sekali, bisa menggunakan metode natif dan centrifuge. Untuk deworming atau obat cacing, kita berikan obat sesuai dengan pemeriksaan feses. Obatnya bisa menggunakan fenbendazole. Fenbendazole ada merek dagang Panacur, Pirantel, Ivermectin, dan lain-lain. Untuk general check up minimal 1 tahun sekali, meliputi pemeriksaan fisik, cek darah rutin lengkap, kemudian penimbangan, ultrasound, X-ray atau ronsen, kemudian cek gigi, dan lain-lain. Pengobatan luka ini tidak sering terjadi, biasanya ada luka, mungkin tergores oleh aksesoris kandang, tergores kayu, atau mungkin ada beberapa beruang yang bisa di display atau di kandangkan bersama, itu kadang saling melukai, itu ada. Jadi beberapa luka, kemudian diare, mungkin ada perubahan cuaca, atau mungkin ada perubahan protozoa, perubahan flora di dalam perut, dan lain-lain. Kemudian ada anestesia dan surgery. Anestesia kita bisa menggunakan ketamin silasin, atau bisa menggunakan zepam-tiletamin, atau setelah kita induksi dengan anestesi injeksi, kita anestesi dengan gas, bisa menggunakan isofluran. Untuk general check up, kita biasanya sebelum general check up kita list, kita catat semua apa yang akan dilakukan besok saat general check up. Jadi mulai dari informasi satwa, nama satwa, ciri, ID dari microchipnya sekian-sekian, spesiesnya itu, nama common name-nya itu, dan lain-lain. Kemudian apa yang akan kita ambil, jadi seperti darah, feses, urin, rambut, kulit, sputum, dan lain-lain. Pemeriksaan seperti USG, X-ray, boot lamp, microchipping, dan lain-lain. Tesnya juga macam-macam, ada beberapa. Biasanya yang paling lengkap kita lakukan itu di orangutan. Tapi untuk beruang biasanya darah, feses, USG, X-ray, boot lamp, microchip kita cek,
masih ada atau tidak, kadang biasanya hilang atau kemana. Pemeriksaan fisik tentunya, physical exam, morfometri beberapa kali kita lakukan juga untuk studi sih. Nanti di sebelah kanan realnya, jadi realnya kita lakukan atau tidak pas waktu hari H pengecekan. Kemudian anestesia record, tentunya record saat kita lakukan anestesia seperti nafas, pulsus, suhu, kemudian waktu pemberian anestesi injeksi jam berapa, kemudian kita lihat efeknya jam berapa, kita tulis semua. Kemudian untuk dosis-dosisnya nanti mungkin kalau membutuhkan bisa saya beri untuk dosis anestesia pada beruang. Nah, sekarang foto-foto untuk beberapa tindakan medis pada beruang madu. Jadi ketika kita akan melakukan pembiusan atau mungkin kita akan melakukan check up, general check up pada beruang madu, tentunya beruang madu yang kita punya tidak bisa di check up dengan cara yang sama seperti hewan domestik. Jadi kita harus melakukan anestesi dulu atau pembiusan. Anestesi kita lakukan dengan injeksi. Injeksi bisa berbagai cara, mulai dari jab pakai tangan untuk beruang-beruang yang bisa mendekat kepada kita, atau untuk beruang yang cukup pemalu atau takut terhadap kita, itu kita bisa lakukan pembiusan dengan dart atau tulup. Jadi di foto kiri ini kita lakukan pembiusan dengan dart atau tulup. Kemudian microchip kita cek, biasanya kita taruh di subkutan di daerah scapula, kita cek. Jadi kita tahu bahwa satwa ini memiliki microchip yang ini dan tidak bisa tertukar karena tertanam. Ini saat kita melakukan evaluasi kesembuhan dari beruang ceri, itu beruang namanya ceri, umurnya sekitar lebih dari 15 tahun, cukup tua untuk beruang madu. Dia mengalami tumor pada kelenjar mamari, beberapa kali diangkat tapi tumbuh lagi. Ini kita evaluasi, kita lakukan USG untuk mengecek apakah tumornya tumbuh sampai dalam atau cuma di subkutan dan mamari saja. Kemudian kita ronsen untuk memastikan tidak ada tumor yang tumbuh di tempat lain, biasanya karena tumor kadang itu bermetastasis atau berpindah tempat, bisa ke paru-paru, hepar, dan lain-lain. Ini foto sebelumnya, jadi sebelum dioperasi, ada sekitar 3 atau 4 tumor besar yang ada di daerah ventral tubuh. Ini sama, setelah kita dart, biasanya kita angkut menggunakan VR atau pickup ke klinik, ke ruang operasi. Nanti kita taruh ke ruang operasi, kita pasang IV, kita tutup mata, kemudian kita bersihkan rambut di daerah yang akan kita surgery. Kemudian kita juga memasang endotracheal tube, kemudian dipasangkan ke anestesi gas karena lebih menggunakan anestesia gas itu menurut saya atau menurut kami lebih aman sehingga satwa tidak tiba-tiba tidak bangun dan nanti akan menyulitkan operasi. Setelah operasi cukup besar, insisinya kurang lebih mungkin ada 15 sampai 20 cm. Kemudian ini pasca operasi, 6 bulan pasca operasi, sudah tidak terlihat bekas jahitan, sudah bagus. Sekarang masih oke sih hewannya. Ada lagi operasi pengangkatan tumor pada beruang madu yang bernama Bona.
Jadi untuk awalnya si Bona ini laporan dari kiper menyebutkan bahwa ada luka di hidung. Ya, kita asumsinya luka karena memang Bona ini sering bermain bersama beruang lain bernama Dewi. Jadi mungkin cakar-cakaran. Kita asumsinya itu. Kita beri pengobatan topikal menggunakan salep, antibiotik, tapi kok tidak sembuh-sembuh, malah makin membesar. Kita nilai ini bahwa sesuatu yang aneh. Kemudian kita lakukan general check up untuk cek kondisi dari beruang madu Bona ini. Sama metodenya, sama seperti yang tadi, Cherry. Kita DART, kemudian kita lakukan general check up, USG, ronsen, dan lain-lain. Kemudian ternyata kita temui bahwa tumor yang ada di hidungnya itu adalah tumor. Jadi ada tumor melanoma. Jadi tumor pada sel melanosit. Ini ketika sudah selesai dijahit, jadi ternyata bukan di hidungnya, tapi di bibir atas, tapi nempel dengan hidung. Sekarang sudah baik si Bona. Beberapa referensi pengobatan yang bisa digunakan, biasanya kita menggunakan Fowler, Zoo and Animal Medicine, atau menggunakan Exotic Animal Formulary dari Carpenter. Jika teman-teman nanti bekerja dengan beruang madu, kemudian susah untuk mendapatkan dosis untuk pengobatan atau dosis untuk yang lain seperti vitamin dan lain-lain, secara umum kita bisa menggunakan obat-obatan yang digunakan untuk anjing. Jadi secara umum jika sudah tidak bisa mencari dosis tepat untuk beruang madu, bisa menggunakan dosis untuk beruang lain seperti slot bear yang lebih dekat kekerabatannya. Kemudian jika tidak bisa mendapatkan lagi, bisa menggunakan untuk anjing, karena memang sama-sama karnivora. Begitu, terima kasih untuk atensinya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Oke, baik. Terima kasih dokter atas penyampaian materinya. Ini sebenarnya waktunya banyak, jadi mungkin nanti untuk sesi diskusi aja ya. Gimana nih teman-teman? Menarik banget ya materi yang disampaikan tentang beruang madu. Kepada sebelumnya saya himbau kepada seluruh peserta untuk mengisi presensi pada link yang akan dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat. Selanjutnya, saya akan membuka sesi diskusi, di mana sesi diskusi akan terbagi menjadi beberapa termin, dengan masing-masing termin terdiri atas 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang saya ingatkan kembali, bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan mengetik nama _ pertanyaan di kolom chat, atau bertanya langsung dengan raise hand terlebih dahulu, kemudian menghidupkan mikrofon setelah dipersilakan oleh moderator. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya dokter, saya izin bertanya. Ya. Kalau untuk di zoo ini sendiri, total beruangnya itu ada berapa ya dok? Ada 7 beruang. 7 beruang? Ya. Lumayan banyak ya. Ya. Semuanya itu beruang madu ya? Ya, beruang madu semua. Oke. Bagaimana teman-teman? Oke, di sini sudah ada Kak Roro.
yang sudah raise hand. Kepada Kak Roro, dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih Feby. Saya mau tanya tadi terkait perawatan pos operasi. Biasanya kalau di hewan domestik setelah operasi kan lukanya biasanya dikasih salep ya setiap hari. Nah kalau untuk di beruang madu bagaimana ya perawatannya itu? Terima kasih. Baik. Selanjutnya, ditampung dulu saja ya, dokter. Oke. Oke. Tadi Dwi, raise hand ya, Dwi? Cek, halo, suara saya terdengar. Ya, sudah terdengar. Silakan, Dwi. Sebelumnya, mohon maaf tidak menyalakan kamera, karena ada masalah sedikit di kameranya. Pertanyaan saya masih penasaran bagaimana perilaku beruang madu ini ketika reproduksinya gitu, dok. Terus untuk beruang madu itu sendiri, ketika ada di zoo itu, apa sih yang dilihat dari pandangan masyarakat ke beruang madu itu? Apakah dia menakutkan atau menarik atau sebagainya gitu, dok? Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan lagi. Tadi Fitria di kolom chat bertanya, bagaimana Fitri? Ya, silakan kepada Fitria. Baik, terima kasih Febrina atas waktunya. Terima kasih juga kepada Dokter Gali atas materinya yang sangat baik dan bagus sekali dan sangat hebat. Saya juga excited banget dengan beruang madu ini. Izin bertanya dokter, apakah untuk di zoo ini, apakah pernah ada kasus penyakit yang dapat menular gitu dari beruang madu ke satu atau ke hewan lain atau ke beruang madu yang juga apakah pernah dilakukan nekropsi mengenai kematian tersebut? Terima kasih dokter. Terima kasih Fitria karena sudah ada 3 pertanyaan. Pada Dokter Gali, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya, Dok. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya cukup bagus. Saya jadi agak bingung menjawabnya karena untuk perawatan pasca operasi, untuk pertanyaan nomor 1 ya, pasca operasi tentunya kita berbeda dengan satwa yang domestik. Satwa domestik kita bisa beri kolar, kita bisa beri salep atau antibiotik topikal di lukanya agar cepat sembuh. Tapi untuk beruang madu, khususnya untuk beruang madu yang tidak terlatih, jadi memang ada beruang madu yang memang terlatih untuk mendapatkan treatment. Untuk beruang madu yang tidak terlatih, kita memberikan treatment kebanyakan melalui pengobatan oral. Jadi seperti pengobatan pasca operasi yang kita lakukan pada Cherry, karena letak operasinya ada di ventral tubuh atau di perut, kita agak kesulitan untuk memberikan salep. Jadi salep hanya diberikan pasca operasi sebelum dia sadar atau siuman. Setelah sadar, beberapa hari kita tidak bisa melakukan penggunaan salep tersebut. Kita menggunakan pengobatan melalui oral, biasanya kita kasih painkiller agar dia tidak merasakan sakit dari lukanya, kemudian dia bisa nafsu makannya bisa bagus, jadi untuk kesembuhannya lebih cepat. Kemudian tentunya juga antibiotik, karena tentunya saat kita surgery atau operasi tentunya banyak sekali mikroba atau mungkin bakteri-bakteri yang ikut masuk ke dalam luka tersebut. Kemudian juga kita beri vitamin untuk pemberiannya kebanyakan lewat oral, dan untuk beruang madu lebih mudah lagi kita berikan karena mereka tentunya suka terhadap madu. Jadi obat-obatnya kita untuk obat seperti tablet bisa kita gerus, kemudian kita campur madu, atau untuk yang kapsul kita tinggal buka, kemudian kita masukkan ke madu, nanti mereka sudah jilat-jilat sendiri. Jadi lebih mudah untuk beruang madu pengobatannya. Untuk beruang madu Bona yang tadi ada di gambar, karena letak operasinya ada di bibir, jadi kita kadang masih bisa melakukan pengobatan topikal dengan cara memberi atau memancing satwanya dengan makanan yang dia suka, bisa menggunakan madu atau dog food. Nanti ketika dia mendekat ke jeruji kandang, kita oleskan
antibiotik atau kita semprotkan antibiotik. Seperti itu. Mungkin ada yang kurang dari jawaban saya atau masih ada yang belum jelas? Sudah sangat terjawab, Dokter. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin lanjut ya, untuk pertanyaan kedua dari siapa tadi, Mas Dwi, bukan? Dari Dwi, Dokter. Dari Dwi, jadi perilaku beruang madu saat reproduksi. Beruang madu saat reproduksi, perilakunya biasanya ada yang beberapa, masing-masing berbeda. Ada yang agresif terhadap pasangannya, ada yang tidak. Jadi ada beberapa yang sampai seakan-akan seperti bertengkar, tapi sebenarnya dia tidak. Ada yang sampai menggigit, mencakar, dan lain-lain. Untuk perilakunya seperti itu. Sedangkan di Gewiraluka Zoo, kita belum sampai tahap berhasil reproduksi pada beruang madu. Kita masih mencoba untuk memasangkan beberapa beruang. Belum berhasil, jadi kita tunggu. Untuk pertanyaan yang kedua, ada lagi pandangan masyarakat terhadap beruang madu atau sunbird. Kalau menurut saya, jadi pandangan masyarakat biasanya kalau melihat beruang madu, yang pertama, karena saya sering ada di depan kandang ya, kadang observasi, kadang mendengar beberapa percakapan masyarakat. Yang pertama, mereka kadang tidak tahu bahwa itu adalah beruang madu. Jadi kadang mereka ngomong, wah, orang hutan. Padahal ada tulisan beruang madu gede banget di situ di depan, beruang madu. Wah, orang hutan. Wah, monyet, biasanya gitu. Yang kedua, bagi yang sudah tahu, biasanya beruang madu, loh kok diem aja ya, gitu. Kenapa kok diem aja? Karena beruang madu memang satwa yang sifatnya adalah nokturnal. Jadi kebanyakan pada malam hari atau sore hari juga kadang mereka mulai aktif. Jadi pada siang hari ya kegiatannya biasanya cuma tidur-tiduran aja. Ada beberapa mungkin yang bisa didisplay bareng, ya kejar-kejaran bisa, atau mungkin seperti yang tadi pertanyaan sebelumnya, mencoba untuk kawin atau berinteraksi sesama beruang madu itu bisa. Atau di kandang juga beberapa kita kasih enrichment seperti kita kubur jangkrik atau ulat Hongkong, itu kita kubur di tumpukan daun. Jadi nanti dia akan mencari atau browsing serangga tersebut. Atau kayu-kayu yang sudah lapuk, itu biasanya ada rayap, kita lempar aja ke display, nanti dia akan cari sendiri rayapnya untuk dimakan. Ya gitu. Mungkin ada yang belum paham atau ada pertanyaan tambahan? Untuk saat ini sudah cukup, Dok. Terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk pertanyaan ketiga, kasus penyakit beruang madu yang menular, kemudian nekropsi terhadap beruang madu. Untuk kasus penyakit beruang madu yang menular, sepanjang saya menangani beruang madu tidak ada, jadi belum ada, semoga tidak ada sampai ke depannya. Tapi kemungkinan karena beruang madu ini sangat dekat kekerabatannya dengan anjing, mungkin bisa terkena penyakit yang sama seperti anjing, seperti parvovirus, kemudian distemper, dan lain-lain. Tapi sampai saat ini belum ada. Dan vaksinnya sampai saat ini untuk beruang madu saya masih belum menemukan literatur untuk vaksinasinya. Tapi untuk kucing seperti harimau, macan, dan lain-lain kita vaksinasi rutin menggunakan vaksin yang digunakan pada kucing domestik. Kemudian untuk nekropsi terhadap beruang madu, saya belum pernah nekropsi terhadap beruang madu. Dari 2019 sampai sekarang jumlah beruang madunya masih sama, masih tetap. Hanya beberapa kali operasi, jadi operasi memang untuk cherry itu 3 kali operasi, jadi selalu tumbuh, walaupun sudah hilang, nanti sekitar 6 bulan atau
lebih biasanya ada muncul tumor sedikit kecil gitu. Tapi secara umum tidak mempengaruhi dari aktivitas hewannya. Kemudian kita cek bahwa secara di USG dan ronsen ternyata tumornya juga bukan tumor yang ganas, jadi tumor jinak. Kita hanya hilangkan jika bentuknya sudah sangat besar, mengganggu pergerakan atau mengganggu saat dia tidur, atau mungkin karena beruang madu suka tidur tengkurap, kadang tergesek dan berdarah. Nah, itu kita harus ambil agar tidak berdarah terus karena tergesek dari alas tidur. Kemudian untuk bona, kita lakukan sebenarnya bona sudah 2 kali. Jadi pertama kita ambil, kemudian tumbuh lagi. Terus kemudian kita ambil yang kedua, sampai saat ini tidak ada pertumbuhan lagi dan kesembuhannya memang cukup bagus. Kenapa banyak tumor di beruang madu? Ini saya juga masih mencari penyebabnya, tapi dalam beberapa jurnal yang pernah saya baca memang kasus tumor pada beruang madu ini sangat lumayan tinggi. Apalagi beruang ceri dan bona ini termasuk beruang yang sudah berumur cukup tua, lebih dari 15 tahun. Jadi mungkin perubahan-perubahan metabolismenya juga menimbulkan penyakit-penyakit seperti tumor itu. Jadi maaf masih belum bisa menjawab nekropsi dari beruang madu karena saya masih belum pernah melakukan nekropsi tersebut. Mungkin ada pertanyaan atau kurang jelas dari yang tadi? Terjawab, dokter. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Karena waktunya masih cukup, kita buka untuk termin 2 ya, dokter. Di sini sudah di kolom chat sudah ada 2 penanya. Oke. Maaf sebentar, dokter. Tadi ada pertanyaan dari Gani. Gani bertanya, untuk penyakit atau gangguan yang sering ditemukan pada beruang madu apa saja ya, dokter? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Dean, ada vitamin khusus yang diberikan kepada beruang madu untuk menjaga imunitasnya. Terima kasih, dokter. Saat ini hanya ada 2 pertanyaan, dokter. Bisa langsung dijawab. Oh, mohon maaf, ada Dwi. Tanya lagi. Sebelumnya izin bertanya lagi, Dok. Suaranya terdengar jelas ya? Iya, terdengar, Dwi. Izin bertanya, apakah beruang madu ini sifatnya soliter atau enggak? Terus kalau misalnya soliter, apakah sering terjadi perkelahian atau enggak gitu di dalam zoo-nya itu, Dok? Terima kasih. Oke, terima kasih Dwi pertanyaannya. Bagaimana, dokter? Maaf tadi sempat disconnect ya. Ya, Untuk yang pertanyaan pertama apa ya tadi? Untuk yang pertanyaan pertama dari Gani, untuk penyakit atau gangguan yang sering ditemukan pada beruang madu apa saja ya? Penyakit, gangguan. Ya. Untuk penyakit seperti yang saya tampilkan di slide juga saya omongkan tadi, kebanyakan yang kita tangani itu adalah luka karena berantem, kemudian ada tumor, tadi ada 2 beruang madu yang mengalami tumor. Kedua, diare, tapi mungkin diarenya hanya berlangsung mungkin 1-2 hari. Diarenya juga tidak ada penyebab lainnya, mungkin juga cuma perubahan pakan atau mungkin ada perubahan cuaca dan lain-lain.
Kemudian anoreksia biasa atau tidak mau makan, berkurang nafsu makannya, biasanya kita treatment menggunakan penambah nafsu makan atau mungkin vitamin multivitamin yang lain. Itu biasanya sudah selesai. Jadi untuk penyakit-penyakit yang sering itu aja sih, tidak terlalu banyak yang kita obati pada beruang madu. Kebanyakan kita lakukan sebenarnya pencegahan. Jadi pencegahan penyakit itu dilakukan dengan desinfeksi rutin, kemudian nutrisi yang baik, exercise yang cukup, sebenarnya udah cukup untuk menjaga imunitas dari satwa tersebut. Itu mungkin ada yang kurang jelas. Bagaimana Saudara Gani? Apakah sudah cukup menjawab? Oke, terima kasih dokter. Baik. Selanjutnya pertanyaan kedua dokter dari Dean. Pertanyaan dari Dean tadi, apakah ada vitamin khusus yang diberikan kepada beruang madu untuk menjaga imunitasnya? Terima kasih dokter. Ya, pertanyaannya hampir sama dengan yang pertanyaan pertama. Jadi sebenarnya pemberian vitamin itu kan tidak wajib. Jadi pemberian vitamin itu untuk sebagai suplemen yang melengkapi jika tidak ada vitamin yang diberikan dari pakan sehari-harinya. Jadi untuk vitamin kita jarang menggunakan vitamin kecuali ada masalah seperti kurang nafsu makan atau pasca operasi atau sedang penyembuhan dari penyakit dan lain-lain. Jadi kita biasanya untuk kecukupan dari vitaminnya kita cukupi dari dietnya, dari pakannya. Jadi kita berikan diet yang beragam, mulai dari sayuran dan buah-buahan. Buahnya ada pepaya, pisang, beberapa buah. Kadang-kadang jika ada stok yang surplus kita berikan seperti apel dan lain-lain. Buahnya dengan catatan buahnya dalam jumlah yang cukup, karena buah yang ada di pasaran kita merupakan buah yang sudah dikultivasi oleh manusia dengan kadar gula yang cukup tinggi. Jadi bisa membuat satwa yang kita berikan buahnya, yang kita pelihara bisa overweight atau obesitas. Kemudian sayur seperti kadang diberi kangkung mau, kemudian ada sawi, kemudian ada terong dan juga protein. Protein bisa didapat dari serangga yang kita berikan seperti jangkrik, kemudian ada ulat hongkong, kemudian beberapa minggu sekali kita berikan dog food, jadi kita berikan protein dari situ. Jadi kadang juga diberikan telur, karena memang mereka di alam juga makan telur, kita berikan telur rebus. Madu juga kita berikan beberapa hari sekali untuk madu, karena madunya juga kebanyakan beruang kita memang BCS-nya sudah cukup, jadi antara 3,5 sampai 3,5. Kan ada beruang yang memang sudah tua dan metabolisnya memang lambat, ada yang kita nilai BCS-nya 4. Jadi memang kita untuk makanan memang kita kurangi yang gulanya terlalu banyak. Begitu. Untuk nutrisi seperti itu. Untuk vitamin yang biasa kita gunakan ketika ada penyakit seperti anoreksia, saya bisa menggunakan kurkuma. Jadi penambah nafsu makan. Kita kasih kurkuma, bisa ada beruang yang bisa dikasih langsung, ada beberapa yang harus dicampur dengan madu. Kemudian multivitamin, biasa saya menggunakan Provital ya, yang ada lisin. Itu aja sih kalau multivitamin. Dan tidak selalu kita berikan kalau multivitamin.
Kita hanya saat-saat khusus saja. Itu mungkin ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Saudari Dean, apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya buka untuk termin 3. Tadi ada Alfian ingin bertanya. Oke, baik. Terima kasih buat Febrina. Izin bertanya, Dok. Kan beberapa waktu lalu di WRC Wildlife Rescue Jogja itu ada beruang madu yang lepas ke pemukiman penduduk. Nah, apakah perilaku yang mendorong si beruang madu itu lepas atau keluar kandang itu kenapa, Dokter? Terus untuk apakah beruang madu itu termasuk satwa yang teritorial dan cara menandai, kalau misal teritorial itu cara menandai wilayahnya itu bagaimana, Dok? Terima kasih, Dok. Oke, bisa ditampung dulu ya, Dokter. Selanjutnya ada Noval ingin bertanya kepada Noval. Dipersilakan. Apakah bisa Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Dokter. Dokter, ketika di zoo itu, mungkin Dokter punya cerita gitu, tantangan terberat Dokter merawat beruang madu itu seperti apa, Dok? Terus mungkin ada susah senangnya gitu untuk merawat beruang madu itu sendiri. Ini itu saja sih, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih Noval. Bisa langsung dijawab dulu saja, Dokter. Pertanyaan yang pertama dari Alfian. Sesuatu yang mendorong beruang lepas. Mungkin kalau yang didengar Mas Alfian di beritanya seperti apa? Apakah beruangnya menjebol kandang atau bagaimana? Nah, itu agak lupa, Dokter, udah agak lama juga. Terus pas saya masih SMA sih itu, Dok, beritanya. Jadi dari Jogja, Mas Alfian? Iya, Dok. Oke. Jadi kebetulan saat beruang itu lepas, saya sudah bekerja di Gembira Loka. Jadi dulu memang saya bekerja di Wildlife Rescue Center Jogja. Jadi memang ada 2 beruang di sana. Saat lepas itu penyebab lepasnya adalah kelalaian dari kiper. Jadi tutup pintu kandang itu sudah ditutup, dikunci, tapi kuncinya tidak mengunci besi yang harusnya dikaitkan gitu loh. Jadi cuma dikunci aja. Jadi percuma, tetap bisa bergeser pintu kandangnya. Jadi penyebabnya itu untuk beruang lepas. Tapi kita ada cerita cukup menarik untuk beruang. Jadi beruang itu bermacam-macam sifatnya. Jadi ada yang suka diem aja, ada yang aktif eksplor ke sana kemari. Kita punya beruang yang sangat aktif, namanya Potter. Jadi dia beruang paling muda di sini, dia sangat aktif. Bahkan ada parit yang tingginya, yang dalamnya 7 meter itu, dia juga asik aja. Turun gitu nggak masalah. Jadi tidak punya rasa takut. Kalau beruang lain melihat parit gitu ada airnya takut, tidak mau mendekat, dia tidak masalah, masih masuk ke parit, nanti kembali lagi ke atas. Jadi memang masing-masing berbeda. Ada yang suka eksplor, ada yang tidak. Kalau perilaku yang mendorong lepas, tentunya mungkin dari kondisi kandang mungkin ya. Dari kondisi kandang mungkin kalau dia bosan atau
kurang terstimulasi, kurang enrichment, bisa terjadi seperti rasa bosan, merusak kandang, merusak properti kandang dan lain-lain, atau ingin menerobos keluar. Jadi mungkin itu penyebabnya. Tapi untuk kasus yang dicontohkan tadi yang lepas itu, setahu saya karena ada kelalaian dari perawat satwa. Kemudian pertanyaannya yang kedua, teritorial atau tidak. Kalau untuk menjawab teritorial atau tidak, saya belum menemukan jawabannya. Tapi secara umum beruang itu adalah satwa yang soliter. Jadi mungkin ada sifat teritorinya, atau mungkin bisa menandai wilayahnya, bisa mungkin karena dia adalah satwa soliter, mempunyai tempat jelajah yang berbeda-beda antara individu yang satu dan yang lain. Kalau untuk cara penandaan wilayahnya, saya masih belum pernah melihat beruang itu seperti kucing, seperti marking seperti kucing atau anjing, itu saya belum pernah. Mungkin dia menandai wilayahnya dengan menggosokkan badan. Karena beberapa kali kita melihat daerah Halo, dokter. Sepertinya dari leher yang kita tahu beberapa. Apakah ada tambahan atau kurang jelas dari jawaban saya tadi? Udah cukup jelas, dokter. Terima kasih, dok. Sama-sama. Lanjut baik. ya. Mungkin. Ya. Dari Noval tadi, dokter. Ya. Pertanyaannya ini bukan ke beruangnya, tapi malah ke dokter hewannya. Jadi tantangan terberat untuk menangani beruang madu sampai saat ini, tantangan terberat yang pernah saya temui itu yang Cherry tadi. Jadi Cherry kan beberapa kali dioperasi. Jadi dulu pernah dioperasi sebelum saya masuk Gembira Loka. Kemudian saat saya di Gembira Loka udah saya menemui dia operasi sudah 2 kali. Paling berat itu sih karena insisinya sangat besar. Satwanya juga bukan satwa yang mudah dikendalikan seperti anjing atau kucing, karena memang sangat besar, 60 sekian kilo untuk Cherry. Kita juga perlu planning yang matang. Kita biasanya gini, kalau di sini kita melakukan general check up atau kita akan melakukan surgery, itu alurnya seperti ini. Kita melakukan general consent. Jadi satwanya apa, ingin kita lakukan apa saja, kita tulis semua. Kemudian kita nilaikan, istilahnya kita nilaikan ke manajemen, disetujui atau tidak. Kemudian kalau disetujui, ada tambahan atau tidak, seperti saran atau apa yang harus dilakukan, mungkin kenapa harus melakukan ini, kenapa tidak melakukan itu. Jadi itu setelah kita rembukan, kita baru nanti bisa melaksanakannya. Jadi semua pihak dari perawat satwa, medis, dan manajemen tahu apa yang akan kita lakukan pada beruang tersebut besok pada tanggal sekian. Kemudian kita briefing pagi sebelum melakukannya, kita briefing nanti siapa-siapa aja yang melakukan ini itu, jadi tugasnya sudah kita bagi, ada yang bertugas sebagai driver, ada tugas ngangkut beruangnya, ada yang bertugas ronsen, kemudian ada yang bertugas sebagai yang USG, dan lain-lain. Jadi saat itu kita briefing sebentar, kita bagi tugas, lalu kita lakukan general check up, mulai dari pembiusan, kemudian pengangkutan, general check up fisik, dan ambil darah, dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya tantangan terbesar itu sih. Kalau untuk susah senangnya,
90% masih senang. Jadi kalau menurut saya masih oke, masih senang sekali saya bekerja di sini karena tidak semua pekerjaan mempunyai kesempatan untuk berinteraksi atau menangani kasus terhadap beruang atau satwa-satwa yang ada di satwa-satwa liar. Jadi tidak semua dokter hewan mempunyai kesempatan itu. Jadi ketika saya diberi kesempatan untuk itu, tentunya saya sangat senang sekali untuk melakukannya. Seperti itu. Mungkin beberapa teman juga ikut Himpro Satwa Liar ini juga mungkin karena senang dan kecintaannya terhadap satwa liar, mau yang baik yang di in situ maupun di ex situ, ataupun mungkin satwa-satwa eksotik, ya memang kesenangannya itu karena memang kita suka terhadap satwa-satwa tersebut, gitu. Mungkin ada tambahan atau kurang jelas? Dok, sudah terbayangkan, Dok. Alhamdulillah. Ya. Betul. Oke, terima kasih Dokter. Terima kasih Dokter atas jawabannya. Mungkin saya ada pertanyaan Dokter, apakah boleh? Ya, silakan. Beruang ini termasuk hewan soliter atau bukan ya Dokter? Kemudian jika dia termasuk hewan soliter, apakah di sana itu mereka sering berantem atau bagaimana? Terima kasih. Ya, jadi beruang termasuk satwa yang soliter. Jadi kalau di alam memang mereka tidak pernah berinteraksi antara beruang satu sama lain kecuali saat musim kawin atau antara induk dan anak beruang. Jadi ketika kita coba untuk mencampurkan beruang, baik itu hanya untuk enrichment atau itu untuk mencoba untuk mengkawinkan, itu ada beberapa kemungkinan juga untuk bertarung atau bertengkar. Jadi memang pertama biasanya mengeluarkan suara-suara seperti saling intimidasi dan lain-lain, kemudian bisa berlanjut saling mencakar atau mungkin saling menggigit seperti itu. Jadi memasangkan atau menjadikan beruang dalam satu tempat, satu kandang itu memang banyak resikonya karena memang satwa yang soliter. Seperti itu. Atas jawabannya. Kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat atau bisa langsung unmic ya. Saya tunggu sampai jam 2.50. Baik, sesi diskusi sepertinya dapat dicukupkan ya karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bertanya dan mengikuti diskusi dengan baik. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan kuliah umum pada hari ini, yaitu beruang madu merupakan anggota terkecil dari keluarga Ursidae dan termasuk satwa omnivor dengan status konservasi vulnerable menurut IUCN dan Appendix 1 berdasarkan CITES. Dalam upaya konservasi beruang madu, perlu aspek manajemen pemeliharaan dan manajemen kesehatan. Semoga dengan ilmu yang kita peroleh hari ini dapat membantu konservasi beruang madu kelak di kemudian hari. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi
penyerahan cindera mata dan sertifikat. Kepada Saudari Jasmine Elektra Alicia Wahono, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya MC. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Dr. Gali sudah memberikan waktu dokter untuk menjadi narasumber pada kegiatan hari ini. Berikut ada sedikit cindera mata dan juga sertifikat dokter dari kami. Semoga dapat diterima oleh dokter ya, Dok. Ya, terima kasih. Baik, Jadi dokter, senang mungkin sekali bisa sharing untuk teman-teman yang ikut di sini. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat, bisa mungkin membuka cakrawala teman-teman untuk tahu seperti apa sih beruang madu, seperti apa sih bekerja di konservasi ex situ, seperti itu. Iya benar dokter, sangat insightful juga dokter, tadi saya dengar materinya dan juga ikut diskusinya juga lumayan lancar dan juga banyak pertanyaan. Terima kasih sekali lagi dokter, nanti untuk pengiriman sertifikat dan juga cindera mata akan dikontak lebih lanjut oleh panitia. Mungkin dari panitia boleh diambil dulu dokumentasinya, silahkan. Baik, akan saya ambil ya. 1, 2, 3. Baik, apakah sudah dari panitia? Sudah. Oh ya, baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak dokter. Semoga kedepannya kami dapat terus bekerja sama dengan dokter. Saya kembalikan kepada MC. Mohon maaf, MC sepertinya masih mute. Oke, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Mohon maaf, tadi ada kendala jaringan. Baik, terima kasih Kak Enji dan dokter. Tidak terasa, kita sudah mencapai di penghujung acara. Sebelum ditutup, mari kita berfoto bersama sebagai dokumentasi dari kegiatan kita pada hari ini. Bagi peserta yang belum menyalakan kamera dan tidak berkendala, dipersilahkan untuk menyalakan kamera ya. Saya persilahkan kepada panitia yang bertugas untuk mengambil alih sesi dokumentasi. Oke. Yang masih ingin menyalakan kamera dipersilahkan ya. Baik, ada 2 slide. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingin ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi presensi pada link yang telah dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat.
Baik, selesai sudah acara kuliah umum Wild Carnivore Himpro Satwa Liar Chapter 1 kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Hewan Gali atas materinya yang sangat luar biasa, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah sangat berantusias. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan dapat kita aplikasikan kelak. Saya Feby, mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara kuliah umum Wild Carnivore Chapter 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih banyak Dok Ali sudah membagikan ilmunya. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Semoga sehat selalu dok. Terima kasih juga para peserta. Terima kasih panitia, izin live ya. Oke, udah satu semua kan ini ya. Keren banget, makasih banyak semuanya. Udah cukup lancar banget sih menurut aku. Bahkan selesainya kita jauh lebih cepat ini. Karena emang materi dokternya lebih sedikit ya dari yang kita kira. Mungkin aku mau ke waiting room dulu. Mungkin aku nyampein sedikit aja ya, karena aku bentar lagi ujian KKN. Pokoknya aku apresiasi banget, makasih banyak semuanya udah mau berkontribusi